Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita bertemu pada pertemuan kali ini pada mata kuliah pendidikan akhlak. Perkenankan kami dari kelompok 9 ingin sedikit menjelaskan tentang pentingnya menjaga lisan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sayyid Abdillah, Muhammad Syaifuddin, dan saya sendiri Ahmad Ansori. Menjaga lisan. Lisan ialah salah satu anggota tubuh yang sangat penting bagi manusia. Mengapa yang disebut sangat penting? Karena dengan lisan kita dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan juga dapat menghantarkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kemaksiatan itu? Mungkin dengan menggibah orang, bisa juga dengan berkata kotor, atau kemaksiatan yang lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita, para penuntut ilmu, untuk senantiasa mengatakan yang baik di dalam keseharian kita dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita dan menjauhi segala larangan-larangannya seperti kalam fahish atau berkata kotor, atau juga menjauhi segala bentuk ghibah atau membicarakan orang lain di belakang orang lain tersebut. Bahayanya lisan. Sebenarnya lisan adalah merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Karena dengan lisan kita dapat menerjemahkan dan menyampaikan pengetahuan dan keimanan. Tetapi di balik itu semua, lisan juga adalah anggota tubuh yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dengan lisan dapat menyakiti seseorang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat melakukan dosa-dosa yang lainnya. Dengan lisan juga perkataan-perkataan buruk dan yang tercela seseorang pasti membawa dampak buruk kepada seseorang yang lainnya. Apabila dampak buruk ini tidak ada penanganan yang secara khusus, maka akan membahayakan bagi generasi-generasi muda, yang mana generasi muda itu sangatlah labil. Kemudian faktor yang terpenting untuk menjalin komunikasi yang baik dalam lingkungan pergaulan adalah dengan menjauhi segala bentuk beragam bahayanya lisan kita. Kemudian lanjut kepada pembahasan manfaat menjaga lisan. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seorang Muslim adalah yang orang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Menjaga lisan jelas akan memberikan banyak manfaat. Di antaranya akan mendapat kedudukan dalam agama Islam. Sesuai hadis Rasulullah SAW yang artinya, orang Islam yang paling utama adalah orang yang selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Kemudian yang kedua, mendapatkan keutamaan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai hadis Nabi yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau mending diam.
Kemudian yang ketiga, mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menjamin surga itu langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa yang menjaga lisannya. Sesuai yang disampaikan pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya barang siapa yang menjamin untukku apa yang berada di antara dua rahangnya, yaitu mulutnya atau lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Kemudian manfaat yang berikutnya ialah Allah akan mengangkat derajatnya. Sesuai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat dari apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak menganggapnya atau tidak bernilai, ternyata Allah mengangkat derajatnya. Kemudian kesimpulan dari pembahasan ini ialah sangatlah penting bagi umat Islam untuk menjaga lisan, karena dengan anggota tubuh yang satu inilah kita bisa mengamalkan apa yang telah diwajibkan di dalam agama dan menjauhi yang dilarang dalam agama. Dengan lisan juga kita dapat mengetahui bagaimana sifat atau perangai seseorang. Jadi berhati-hatilah dengan lisan. Ihfad lisanak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.